Pada hari ini kita akan menyampaikan update data COVID-19 di Kabupaten Rokan Hilir. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di beberapa hari terakhir ini Rokan Hilir terjadi peningkatan kasus yang luar biasa jika dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Bahkan kita juga sudah melebihi beberapa kabupaten kota yang lain. Kita tahu bahwa sampai hari ini kondisi data kita bahwa ada perubahan nomenklatur terhadap format data. Kalau dulu namanya ODP, sekarang namanya karantina rumah. Ini sebanyak 726 orang yang sedang dilakukan karantina rumah. Ini sambungan dari ODP pada buku sebelum revisi kelima tersebut. Kemudian selesai karantina, ini berjumlah 11.932 dengan total 12.658 orang. Jumlah kontak erat dengan pasien yang terinfeksi atau pasien yang terkonfirmasi positif sebanyak 648 orang. Ini posisi sore kemarin. Dan hari ini ada penambahan kasus. Hari ini juga sedang dilakukan tracing kontak atau penelusuran terhadap pasien-pasien yang terinfeksi yang disampaikan oleh provinsi pada hari ini. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa sampai hari ini jumlah suspek atau PDP yang dirawat hanya 1 orang, yaitu di Rumah Sakit Umum Dr. R.M. Pratomo. Ini suspek ini sama dulu namanya PDP. Dan pasien positif sampai hari ini berjumlah 34 orang. Dari 34 orang tersebut, 3 sudah dinyatakan sembuh dan 31 masih dalam isolasi atau perawatan. Masing-masing dirawat di Puskesmas Balai Jaya sebanyak 1 orang, Puskesmas Bagan Batu sebanyak 4 orang, Rumah Sakit Dr. R.M. Pratomo sebanyak 3 orang, Rumah Sakit Aulia Pekanbaru 6 orang, Rumah Sakit Indah Bagan Batu 9 orang, Rumah Sakit Bunda Bagan Batu 5 orang, dan di luar Rohil, tepatnya di Medan, 3 orang. Kami akan sampaikan kronologis dari awal. Memang agak sedikit memakan waktu teman-teman, tapi ini wajib kita sampaikan bahwa pasien pertama kita atas inisial WS ini sudah dinyatakan sembuh. Kemudian pasien kedua kita ARP umur 6 tahun ini masih dirawat dan hari ini keluar lagi hasil swabnya dengan konfirmasi masih positif. Jadi hari ini penambahannya sebanyak 9 orang. Memang 11 hasil swab yang keluar, tapi 2 diantaranya adalah pasien nomor 2 dan nomor 3 di Rokan Hilir atas nama ARP dan SS. Jadi hari ini masih terkonfirmasi positif, artinya belum sembuh. Kemudian pasien keempat kita yang sudah pernah kita laporkan kepada teman-teman dengan inisial JD, ini sudah dinyatakan sembuh, yang dirawat di Rumah Sakit Opros sebelumnya. Kemudian di Sinaboy, ini awalnya kita keluarkan dari data kita, tetapi akan tidak sinkron dengan provinsi kalau ini kita keluarkan, karena provinsi tetap memasukkan ke kita karena dia memiliki kontak erat yang sangat banyak di Rokan Hilir. Sehingga pasien atas nama Nyonya S dan Tuanku tetap masuk ke Rokan Hilir. Ini adalah pasien kelima dan keenam dari wilayah kerja Sinaboy. Kemudian satu lagi SLB yang dirawat di Rumah Sakit Umum Pratomo, warga Balai Jaya, ini adalah pasien ke-7 Rokan Hilir, juga sudah dinyatakan sembuh. Artinya sudah 3 orang. Nah, kemarin kita tidak sempat menyampaikan kepada teman-teman bahwa terkonfirmasi sebanyak 18 orang. 18 orang terinfeksi virus corona atau hasil swabnya positif. Kami akan jelaskan
dari 18 orang tersebut, 18 orang tersebut atas nama Tuan PS yang merupakan warga Kabupaten Rokan Hilir dan saat ini sudah diisolasi dirawat di Rokan Hilir juga. Ini hasil dari provinsi. Ini kontaknya dengan pasien kita JD yang tadi. Kemudian ada pasien, kalau di provinsi pasien nomor 469. Kalau kita pasien yang ke 9. Ini atas nama Nyonya S. Kemudian beberapa orang juga kontaknya dengan JD. Selanjutnya ada juga yang kontak dengan pasien SS kita. Ini banyak sekali. Ini banyak karena ini adalah klaster dari salah satu rumah sakit. Karena SS adalah seperti yang pernah kita sampaikan seorang tenaga kesehatan, sehingga kontaknya banyak sekali. Jadi mulai dari pasien nomor 12 Rokan Hilir sampai 26 ini atas nama Tuan AI umur 21 tahun, kemudian atas nama Nyonya D 28 tahun, atas nama FS Tuan FS 39 tahun, kemudian HNF 58 tahun, LP Eliska Nyonya EE 25 tahun, kemudian MMD 41 tahun, NA 22 tahun, NP 31 tahun, Nyonya R 36 tahun, kemudian Nyonya R lagi 30 tahun, dan kemudian ada Tuan RSI 22 tahun, kemudian Tuan SP 29 tahun. Ini adalah kontak erat dengan SS tersebut. Nah, sehingga hari ini terkonfirmasi lagi sebanyak 11 hasil swab. Dari 11 hasil swab tersebut, 2 diantaranya adalah pasien nomor 3 dan 2 tadi. Karena hasil swab ulangnya masih terkonfirmasi positif. Nah, pasien baru hari ini, yang pertama adalah Tuan CS dari wilayah kerja Puskesmas Bagan Batu, umur 27 tahun. Kemudian Tuan DA, umur 10 tahun, masih dari Bagan Batu. Kemudian Tuan ERF, umur 20 tahun, dari Bagan Batu. Tuan RH, umur 26 tahun, masih dari Bagan Batu. RWA, umur 21 tahun, dari Bagan Batu. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, SS dan ARP umur 6 tahun, ini adalah pasien lama. Jadi tidak masuk dalam kuantitas yang kita hitung, tetapi hasil swabnya keluar lagi hari ini. Kemudian Tuan YB umur 19 tahun, ini juga dari Bagan Batu. Nah, dari Puskesmas Sedinginan, Balai Jaya, ini atas nama ARP tadi, yang pernah positif yang pertama, pasien nomor 2. Kemudian Tuan ETB, ini dari wilayah kerja Puskesmas Sedinginan. Tuan FC dari Sedinginan juga, dan SP umur 24 tahun juga dari Sedinginan. Jadi jumlah pasien kita sebanyak 24 orang. 3 diantaranya dinyatakan sembuh dan 21 masih dalam 31 masih dalam perawatan. Kemudian ini penambahan pasien ini ada klaster. Ada klaster, satu di wilayah kerja Puskesmas Sedinginan, dan paling terbanyak itu wilayah kerja Pemda Bagan Batu. Karena teman-teman media juga sudah tahu bahwa yang
di Bagan Batu ini adalah salah satu tenaga kesehatan yang bekerja di salah satu rumah sakit swasta yang terinfeksi sehingga kontaknya menjadi banyak, dan terus dilakukan oleh tenaga kesehatan telusur untuk melakukan tracking kontak, dan sampai hari ini juga dilakukan masih tracing kontak. Jadi terkait dengan Sinaboy yang pernah terkonfirmasi positif 2 orang atas nama Tuan U dan Nyonya S, ini kita sebanyak 68 orang sudah melakukan swab di sana, dan alhamdulillah semua hasil dari Sinaboy itu terkonfirmasi negatif. Ini yang dari Sinaboy. Nah, sampai hari ini Dinas Kesehatan Kabupaten Ilir sampai kemarin, sampai hari ini, melalui teman-teman yang ada di Puskesmas sudah melakukan sebanyak 1.288 swab. Ini semuanya berasal dari pemeriksaan swab secara masif yang dilakukan oleh teman-teman, dan hasil dari tracing kontak terhadap pasien yang terinfeksi. Belum termasuk data hari ini, karena hari ini belum masuk semua. Tadi ada yang melapor ke kami, ada yang sudah melakukan 161 hari ini merupakan tracing kontak. Kemudian di Bagan Batu, di Balai Jaya juga sedang berlangsung. Nah, kalau dari sampai kemarin ini ada sekitar 476 orang yang masih menunggu hasil swab. Ini termasuk teman-teman sebagaimana yang sudah kita ketahui yang di swab masal di Rumah Sakit Umum Dr. R. Pratomo, banyak 355 orang. Barusan kami melapor kepada Ketua Gugus Tugas dalam hal ini Pak Bupati bahwa beliau berpesan kami nanti akan menghubungi Kepala Puskesmas dan institusi yang karyawannya dilakukan swab. Saran Ketua Gugus Tugas agar yang bersangkutan atau yang sudah diambil swab, yang swabnya belum terkonfirmasi hasilnya, ini akan dianjurkan untuk tetap berada di rumah isolasi mandiri dan tidak berkeliaran. Karena ini kita khawatirkan kalau seandainya, kita berdoa tidak, kalau seandainya terpapar atau terkonfirmasi positif, nanti akan terjadi penyebaran atau penularan dengan orang-orang lain, atau ada penambahan kontak nantinya. Dan itu Pak Bupati sudah menginstruksikan agar yang sudah dilakukan pengambilan swabnya untuk tetap berdiam di rumah. Kemudian langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Ilir, ada beberapa paskes yang karyawannya terinfeksi atau terpapar dari virus corona ini, untuk sementara dilakukan penutupan atau pemberhentian sementara layanan baik rawat jalan maupun rawat inap, kecuali pasien yang sudah berada di dalamnya ini tidak boleh kita keluarkan. Justru pasien yang di dalamnya harus ikut melakukan pengambilan swab, dan sebelum hasil swabnya keluar, meskipun dia sudah sembuh dari penyakit, katakanlah penyakit asma atau ada melahirkan, ini juga tidak boleh dipulangkan sebelum hasil swabnya dikeluarkan oleh laboratorium biomolekuler Pekanbaru. Jadi di antara fasilitas kesehatan yang ditutup ada 2 rumah sakit swasta di Bagan Batu, kemudian 1 rumah sakit umum daerah di Bagan Setiapi, dan 1 lagi Puskesmas yang ada di wilayah Bagan Batu juga dilakukan penutupan sementara unit layanan baik rawat jalan maupun rawat inap kecuali IGD. Kemudian tadi Pak Bupati sebagai Ketua Gugus Tugas bersama-sama dengan Forkopimda sudah melakukan video konferensi dengan seluruh camat yang ada di Kabupaten Ilir dan dihadiri oleh seluruh camat bersama-sama dengan kami. Banyak sekali instruksi yang dikeluarkan oleh Pak Bupati agar masing-masing kecamatan beserta UPK merapatkan barisan, harus melakukan peningkatan disiplin. Bagaimana yang sama-sama kita lihat tadinya bahwa TNI Polri langsung mengambil sikap, hari ini juga dilakukan sidak di beberapa tempat keramaian termasuk toko-toko, melakukan razia masker dalam rangka penegakan disiplin dengan konsep yang sangat humanis. Artinya bukan diinapkan, tapi yang menginap di salah satu penginapan di Rukan Hilir. Kemarin teman-teman bertanya dan minta laporkan kepada Ketua Gugus Tugas. Kami sudah sampaikan kepada Ketua Gugus Tugas
Dan tadi gugus tugas langsung memerintahkan kepada camat Bangkong untuk dilakukan penutupan sementara, penginapan tersebut dan lakukan pengambilan swab terhadap karyawan, pemilik maupun orang-orang yang kontak dengan pasien yang terinfeksi jika ada. Jadi terus menerus teman-teman Puskesmas, dalam hal ini Puskesmas Bangkong, melakukan penelusuran mencari kontak erat dengan pasien yang sudah terinfeksi tersebut. Pesan gugus postingan di media sosial dengan menyebutkan identitas orang yang penting bukan dari media. Saya yakin itu bukan dari teman-teman media, tapi teman-teman media merespon dan melaporkan ke kita atau mempertanyakan ke kita. Sekali lagi kami berpesan, jangan pernah mengeluarkan atau mempublikasikan identitas pasien, karena ini pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Nah, tentu saja kalau namanya pelanggaran nanti tentu ada sanksinya. Jadi silakan kita publikasikan dengan inisial dan tidak menjelaskan alamat secara detail, karena ini adalah ketentuan dan ini juga ikut dibicarakan tadi bersama-sama dengan tim gugus tugas, karena ini menyangkut harkat dan martabat serta akan membuat psikologis pasien menjadi terganggu. Demikian, terima kasih. 31 kasus tuh yang kita ketahui ini. Ini dari 31 kasus ini terdiri dari kalangan apa aja. Soalnya kita di lapangan dapat ada kalangan ini, keluarga ini, apa bisa dijelaskan Abang? Dari kalangan mana aja, kemudian jumlahnya berapa gitu. Baik, dapat kami sampaikan bahwa di hari pertama ini pasien WS ini dari masyarakat yang bekerja di salah satu sekolah. Ini kita tahu semuanya, karena ini sudah pernah kita sampaikan. Inilah awalnya. Dan mereka ada beberapa kontak, dan ada juga yang terrefleksi dari kontak dari mereka, termasuk ARP, pasien kedua kita. Ini adalah kontak dari pasien pertama karena ponakannya. Kemudian yang memperbanyak kasus ini adalah kontak dari pasien ketiga atas nama SS. Karena apa? Karena SS ini adalah salah satu pegawai di rumah sakit swasta, dan beliau adalah tenaga kesehatan, tenaga medis. Nah, untuk itu tenaga kesehatan ya, kalau tenaga medis lain lagi banyak, tenaga kesehatan. Nah, dari hasil kontak, dari hasil tracking kontak yang dilakukan, ini ada 14. Ini rata-rata semuanya bukan 14 tapi 12. Ini semuanya berasal dari salah satu rumah sakit swasta yang ada di Pekanbaru, dan ini semuanya juga adalah tenaga kesehatan. Nah, dilakukan lagi tracing kontak. Nah, tentu saja mereka tidak hanya berinteraksi dengan tenaga kesehatan saja, makanya sisanya adalah orang-orang yang pernah kontak sama mereka. Termasuklah di dalamnya ada pekerja bengkel di Pekanbaru atas inisialnya SLB. Nah, ini sudah sembuh. Tapi SLB yang sudah sembuh, yang kontak dengan tenaga kesehatan tadi, dia kontak lagi dengan orang tuanya. Yang disinyalir adalah mereka yang pernah nginap di salah satu penginapan di Bagan PAP. Dan orang tuanya, ibu dan ayahnya juga terkonfirmasi positif, sementara anaknya sudah sembuh. Nah, hari ini masih dirawat, akhirnya nyambung terus. Jadi di antara 34 ini ada, tapi yang klaster yang paling terbanyak itu adalah di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Pekanbaru. Ada 12. Kemudian SLB yang sudah sembuh dan orang tuanya dirawat ini adalah pasien yang dirujuk dari rumah sakit swasta di Pekanbaru, tapi bukan rumah sakit yang tadi, rumah sakit yang lain. Nah, karena dia adalah rujukan, makanya seluruh pegawai yang ada di rumah sakit kedua di Pekanbaru tersebut kita lakukan pengambilan swab. Nah, hari ini keluar dan terkonfirmasi itu sebanyak yang hari ini 4 orang ini adalah yang bekerja di rumah sakit, salah satu rumah sakit lagi yang di Pekanbaru. Nah, akhirnya hari ini juga dilakukan tracing kontak.
Nah, ini sedang berlangsung. Kami belum dapat sampaikan jumlahnya berapa yang diambil karena kegiatan ini sedang berlangsung. Tapi yang jelas sampai kemarin ini kita menunggu hasil saja. Ini sekitar 476 swab yang belum keluar. Berdoa sajalah kita, mudah-mudahan hasil dari swab yang belum keluar ini akan terkonfirmasi negatif sehingga tidak terjadi penambahan kasus. Karena kita tahu bahwa di Provinsi Riau kemarin saja 50 penambahan kasus ya, kalau tidak salah. Dan hari ini juga tadi kami dapat informasi sekitar 71 penambahan kasus di Provinsi Riau. Yang paling banyak itu mungkin di Kampar. Tapi saya belum dengar baru informasi. Yang belum baca tapi baru informasi. Tapi yang jelas untuk Rokan Hilir, hari ini ada 11 swab yang keluar, tapi hanya 9 orang pasien baru dan 2 diantaranya adalah pasien yang sudah pernah positif dan diperiksa kembali positif lagi belum sembuh. Terkait yang di rumah sakit itu, yang terbentuk tanggal 4 sampai tanggal 8 oleh direktur rumah sakit katanya ada yang positif dari direktur apa positif itu Pak Ya. di rumah sakit? Kita tidak sampaikan inisialnya, Ya. tapi dapat kami sampaikan bahwa sesungguhnya ini adalah efek dari klaster yang ada di Bagan Batu. Karena yang bersangkutan juga bekerja atau praktek sebagai tenaga medis di Rumah Sakit Indah. Nah, pada saat dilakukan swab atau tracing kontak dari SS tadi, termasuklah Tuan HMF tadi terkonfirmasi positif. Nah, karena beliau mobile dari Rumah Sakit Umum daerah yang ada di Bagas Api ke Rumah Sakit Selatan Bagan Batu, sehingga mereka juga punya kontak erat di Rumah Sakit Umum. Sehingga dengan demikian Rumah Sakit Umum dilakukan swab massal. Kita tidak tahu jumlahnya sampai berapa nanti, tapi sampai hari ini sudah 355 orang yang dikirim ke Pekanbaru menunggu hasil swabnya. Nah, jadi memang klasternya adalah klaster dari rumah sakit yang ada di Bagan Batu, tetapi karena mereka bekerja di sini tentu saja ada interaksi. Tapi kita tidak tahu sudah seberapa banyak dia berinteraksi, sehingga perintah dari Ketua Gugus Tugas dalam hal ini Pak Bupati lakukan pengambilan swab terhadap seluruh pegawai. Nah, untuk itu teman-teman mungkin sudah baca bahwa direkturnya menutup sementara pelayanan kecuali IGD. IGD nggak bisa kita tutup karena nanti masyarakat juga butuh pelayanan. Nah, ini juga terjadi di Puskesmas Bagan Batu. Karena Puskesmas Bagan Batu salah satu pegawai rumah sakit Indah, rumah sakit yang ada di Bagan Batu, ini juga adalah pegawai Puskesmas. Sehingga ketika dia pulang Puskesmas, bukan tidak mungkin, walaupun bekerjanya tidak di tempat pelayanan, tapi bukan tidak mungkin dia juga melakukan interaksi dengan teman-teman yang ada di Puskesmas. Sehingga Puskesmas juga kita lakukan hal yang sama seperti rumah sakit umum yang ada di Bagan Api. Jadi ditutup sementara untuk layanan rawat jalan dan rawat inapnya. Di perintah dari Ketua Gugus Tugas, kami akan hubungi kembali untuk mengingat kembali pimpinannya bahwa saran Pak Bupati jika tidak terlalu dipentingkan, tidak boleh berkeliaran atau tidak boleh keluar rumah sampai swabnya keluar. Tapi kalau penting betul, tidak ada orang lain yang mengerjakan, misalnya dia adalah petugas kesehatan yang satu-satunya di rumah sakit tidak ada orang, dan kalau dia tidak bekerja ini mungkin akan kita lakukan pertimbangan, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Mungkin mereka bekerja harus dengan APD yang lengkap. Kalau dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa manusia, ini mungkin bisa, tapi tentu saja dengan protokol kesehatan. Itu kalau betul-betul terpaksa. Tapi kalau tidak, tadi Pak Bupati sebagai Ketua Gugus Tugas memerintahkan untuk semua yang dilakukan pengambilan swab itu tidak melakukan aktivitas selama hasil swabnya belum keluar. Jadi diisolasi dia Pak? Isolasi mandiri. Jadi isolasi mandiri, karantina rumah namanya. Karena kita belum tahu, kecuali yang sudah terkonfirmasi positif, ini dilakukan perawatan. Kemudian gimana cara kalau seorang warga misalnya ada terjadi kontak dengan pasien? Kontak dengan pasien yang terinfeksi, lapor secepatnya ke fasilitas kesehatan terdekat atau kepada gugus tugas. Jadi kita akan mengambil sikap secepatnya, akan kita lakukan pengambilan swab dan kita isolasi sehingga mereka diisolasi sampai swabnya keluar nanti. Jadi tidak semua orang kadang-kadang ingat dengan siapa dia berkontak, berinteraksi. Tapi kalau ada masyarakat yang merasa khawatir dan dirinya pernah kontak, silakan saja melapor ke Dinas Kesehatan dan jajarannya untuk kita lakukan pengambilan swab. Karena ini adalah atensi dari masyarakat atau
perhatian yang kuat dari masyarakat untuk menyelamatkan, dalam rangka menyelamatkan jiwa orang lain. Kapolri. Ada klaster dari salah satu yang disampaikan tadi, tapi semuanya dirawat di Pekanbaru dan sudah dilakukan tracing kontak ke seluruh anggota. Tindakan apa yang diambil pemerintah, Pak? Tindakan maksudnya, Pak? Untuk menghadapi COVID ini supaya tidak mereka keluar.